Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, saudara-saudara semua yang hadir di sini, kita selesai ngaji dan kita akan membahas tadi yang telah kita kaji. Gini Pak Kiai, kita mau menanyakan tentang hasil ngaji tadi, masalah di bulan suci Ramadan, puasa. Di bulan kita puasa tadi disebutkan yang puasa itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dirantai atau dibelenggu. Nah, ini saya mau tanyakan makna sesungguhnya itu atau hakikatnya dari itu apa Pak Yai? Tolong diperjelas untuk kita biar menjadikan kita paham betul arti dari surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu itu. Sedangkan kita masih berada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca hadis, ya kita sepakat kalau hadis sih katanya sabda Rasulullah ya. Itu dari Abu Huzaimah. Di hadis itu dikatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Ya kan? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabal jannah wa yuqlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi sayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Artinya qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan kita ketemu di bulan Ramadan. Ada apa Ramadan? Ramadan itu syahrul mubarakun. Itu syahrul mubarak orangnya pun. Bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan ada dari setiap Ramadan datang berkah dengan makanan melimpah apa itu ya. Itu hampir setiap tahun kita rasakan seperti itu dan kita saksikan ya, nggak bisa dipungkiri lah. Kemudian di bulan Ramadan itu juga iftaradallahu alaikum siyamahu, dipadukan kepada kalian tuh parodo, bukan kata apa kan, bukan kutiba, iftarodo alaikum, difardukan atas kamu sekalian siamnya tuftahu bihi abwabul jannah, ya, dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Bisa bacakan apa hadisnya dulu ya. Wa yuqlaqu bihi abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Ya. Waktu golu fihi sayatin, dan pada bulan Ramadan itu setan-setan dirantai, dibelenggu. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu lailun, ada satu malam, khairun yang lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kemudian orang menyebut malam Lailatul. Oke. Pertama, Ramadan dulu yang penuh berkah. Berkahan itu, berkah artinya bukan berarti banyak. Jadi jangan asal duit banyak itu berkah. Belum tentu duit banyak itu berkah. Kadang-kadang yang sedikit malah lebih berkah. Karena berkah itu air ziyadatul khair. Mana berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Uang banyak kalau bikin mudorot, nggak ada kebaikan, nggak ada manfaatnya ya. Ya kan, malah nanti menjadi beban kita, tanggung jawab kita ya. Itu nggak berkah. Jadi Ramadan itu penuh berkah. Kenapa? Banyak kebaikan terkumpul. Jangankan kok
perbuatan bakti kebaikannya. Ya, bahkan ada hadis mengatakan naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa aja ibadah. Saking berkahnya. Nah, terus di Ramadan itu iftarodu alaikum siyamahu, dipadukan kepada kalian siam. Siamnya siam itu apa? Nah, ini definisi ulama. Asyamu ai sakun. Yang namanya siam itu artinya menahan. Makanya nanti itu kalau habis sahur kita nunggu imsak tahan. Paham ya? Kemudian tahu di Ababul Jannah di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka. Artinya bagi orang yang beriman, bukan Islam ya, bagi orang yang beriman, bukan Islam ya. Tidak, sekali lagi, bagi orang yang beriman, bukan Islam ya, dibuka pintu surga. Karena apa? Orang beriman yang dipanggil Allah dengan satu lidah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba itu ditulis, Pak. Perintah yang resmi ditulis, ada kop suratnya, ada tanda tangannya, ada stempelnya. Kita butuh enggak? Butuh apa wajib? Butuh apa fardu? Fardu. Butuh. Kita punya yayasan, ya kan? Yayasan kita pendidikan, ada muridnya, ada gurunya. Butuh enggak kita untuk memberikan honor guru sekedarnya itu? Butuh. Kita enggak punya. Terus kalau tak sampean, Ang Didi, teman ke Kemenak sono, minta bocoran itu dari itu biar dibantu pemerintah itu. Guru-guru ngaji itu kan membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa, membangun moral, akhlak, membentuk anak-anak Indonesia yang soleh-solehah, yang jujur. Membantu pemerintah enggak? Membantu. Makanya pemerintah punya anggaran dari APBN atau APBD untuk menyalurkan biaya APBN atau APBD itu kepada guru-guru ngaji. Terus saya bilang gitu, terus sama berangkat ke Kemenak, kira-kira dapat duit enggak? Dapat duit enggak? Dapat duit? Coba besok berangkat. Belum. Iya kan? Prosesnya apa? Di antaranya? Persyaratan. Persyaratannya apa? Guru harus punya ijazah. Ya, betul. Ijazah tertulis apa tutup? Dia ijazahnya S1 Pak. Perlu apa tertulis? Tertulis. Perlu nggak butuh tertulis? Oh, Dibutuhkan nggak? dibutuhkan. Dia sudah punya ijazah. Perlu nggak ada SK? Siapa yang angkat dia jadi guru? Terus. Perlu apa wajib? Perlu. Perlu apa butuh? Perlu. Butuh apa perlu? Perlu. 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 Jadi kalau perlu nggak butuh? Perlu. Butuh kan? Ya, betul. Yang diam itu orang yang butuh. Oh, Bukan wajib, makanya bukan kewajiban, bukan kurido, ditulis resmi nih. yang mau dia. Kalau yang mau, yang butuh, Oh, ya. Ini beriman. tapi kan amanu, bukan ya yuladina aslamu kan. Makanya banyak orang yang Islamnya nggak puasa, Ya, tapi kan nggak apa-apa kan? apa? Lu mau apa sama kalau ada orang nggak puasa? Mau marah? Nggak masalah. Lalu ngapain orang mau jualan barang di sweeping?
Kenapa orang jualan di sweeping? Menghormati bulan puasa sejak kapan bulan Ramadan minta dihormati? Yang menghormati orang yang puasa sejak kapan orang puasa minta dihormati? Jujur orang puasa itu dididik supaya tahu diri. Dirimu itu orang yang lemah, mungkinnya gak makan, cuma geser waktu makan aja lemah kamu. Karena memang asalmu apa lemah. Lah kok malah minta dihormati? Itu kamu disuruh puasa, menahan diri dari hawa nafsu supaya kamu sadar bahwa kamu itu orang lemah. Karena lemah apa? Belajar menghormati orang lain, bukan malah minta dihormati. Halo. Enggak ini. Kita bukan orang beriman, yang Islam enggak disuruh kan. Pak, dia itu enggak, kan saya itu kalau enggak beriman. Kan yang disuruh orang beriman yang dipanggil. Bukan orang yang munafik. Nah, kutiba laikus iya. Dan diperintahkannya sama kutiba laladina min qablikum, seperti yang telah dituliskan. Diam itu seperti orang dulu. Zaman pacaran itu orang dulu ke orang sekarang. Dulu. Orang dulu. Orang dulu pacarnya sampai itu. Lebah waktu makan. Orang dulu sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Iya. Ibunya Nabi Isa itu makan. Iya. Terus makan, terus minum. Tapi ketemu orang ngomong, bukan hanya sekedar saya puasa, tapi saya sedang bernazar kepada Allah untuk kaum. Malah nazar itu yang suka hati jadi wajib, apalagi wajib. Saya bernazar untuk kaum. Sehingga pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada seorang pun. Jadi dia nahan diri dari berbicara yang tidak baik. Kenapa sampai nggak mangan, nggak ngombe, tapi lambimu mencoper baik? Enggak Pak, saya selama puasa saya berusaha untuk tidak ngomong. Saya diem mulut saya, jempolmu itu loh. Ayah apa, nabi malah bayi, batu kali munahidin, jangan mau coper terus. Aku makin kayak orang dulu. Ini yang baik belum mati bening, lowot, ngidang, ngalong. Nabi Musa 40 hari. Nabi Adam ya Adamus pun anta wajal bukar dan nata fakulah minha wajal kasih di rumah. Hei Adam, kamu tinggal di surga, makan berdua apa saja yang kamu mau sepuasnya. Neng satu wala tak ubah lagi saja. Tahan, jangan dekat pohon itu. Nanti kamu dolim. Malah deketin pohon dolim. Jadi mangan, minum, ngapain aja silakan. Yang penting jangan dolim. Jangan ngombe, dolimin kongkong, dolimin istri, dolimin anak, dolimin mantu, dolimin mertua. Batang apa kamu kosong? Ikutin posone wong biyen. Halo. Ya paham. Saya paham. Gimana mau gak paham itu baru. Terus apa? Justru dengan cara itulah di Ramadan itu toblaku abaku jannah. Pintu surga dibuka lebar-lebar sehingga bagi orang yang beriman diberikan peluang selebar-lebarnya untuk menjadi ahli surga. Asal beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kekal Pak, dari dunia sampai akhirat. Kekal itu dari awal sampai akhir. Sampai dia awalnya swarga, ini dunia ya dari swarga, sampai akhir nanti ya swarga. Wal awal wal akhiru. Kehidupannya kekal. Karena awalnya kita tidak di dunia. Lalu ini sudah di dunia dong. Asal iman dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang tidak kecampuran kedoliman. Ibarat susu yang murni gak kecampuran kotoran, gak kecampuran darah. Di Al-Baqarah. Halo, terbuka lebar-lebar dari sekarang. Bahkan sejak dulu. Allah itu sudah apa adanya sejak dulu sampai yang kapanpun. Dia bakok.
Itu juga kalamnya bakok. Nggak mungkin Allah minta-minta. Asal minta-minta mungkin saya. Halo, itu peluang untuk masuk surga bagi orang beriman. Oke, yang beriman itu yakin deh, percaya ya. Oke, satu itu ya, surga sudah terjawab ya. Oke, Bayu pelaku tinggi ababul jakim, dan di Ramadan ini ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, pintu neraka jahil. Kenapa? Ya, kita di Ramadan itu suruh menahan diri. Hakikat puasa adalah menahan diri dari gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang kemudian dijadikan alat oleh setan untuk mengganggu kita supaya tidak bisa beramal soleh, supaya imannya kecampuran macam-macam, supaya sampai iman tapi imannya menjadi munafik, menjadi fasik, menjadi apa? Menjadi fasik. Iman tapi kerjanya merusak. Gitu betul. Jadi munafik, jadi fasik. Nanti akan ada tanda orang fasik itu. Kita baru nyampe ayat munafik kan, 8 sampai 11. Itu munafik semua. 6, 7 kafir. 1 sampai 5 takwa. Oke, kalian itu mengaji sampai situ, Pak. Peluang. Jadi orang beriman itu mustahil masuk neraka, ditutup oleh orang beriman. Kenapa? Orang beriman sudah bisa mengekang hawa nafsunya dengan sial itu. Karena imannya. Makanya orang beriman yang begitu itu imanan waktu sabar. Man soma Ramadana imanan waktu sabar, hubirolahu mata kodama wah mata akhor. Malah ada tambahan. Orang yang siang bulan Ramadan atas dasar iman dan iktisaban. Iktisab itu untuk wajib diri, untuk perhitungan. Posone gak sembarangan yang kebanyakan orang. Dia perhitungkan dulu, dihisab iktisaban dengan menghisab dirinya. Gubirolahu diampuni baginya. Mata kodama dosa-dosa yang lalu. Menjadi dosa-dosanya bahwa mata termasuk yang nanti. Padahal nanti itu dilakoni, tapi diampuni, dua aman, tapi iman kan? Iman iktisaban, orang beriman itu muhasabah. Iktisaban itu muhasabah, introspeksi diri, perhitungan, dihisab, penuh penghisaban. Oke, jadi peluang masuk surga terbuka, neraka mustahil bagi orang beriman. Tapi kalau nggak iman kafir, kalau kafir peluangnya neraka apa? Innalladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabunnar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa kadzdzabu bi ayatina, dia mendustakan ayat-ayatku kata Allah. Ulaika ashabunnar. Mereka itu penghuni neraka. Mereka tetap dia yakin, dia katanya percaya. Karena di dalam Quran ini bulan Ramadan diturunkan, tidak ngaji Ramadan itu kan belum malah didustakan. Wa kadzdzabu bi ayatina. Ada itu. Enggak kata benar. Walaupun Ramadan, itu Ramadan peluang untuk mengenang ini. Halo, oke, sudah dua ya. Untuk surga dibuka, neraka ditutup. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Waktu golu fihi sayatin. Dan di bulan Ramadan itu setan-setan dirantai, makanya harus nyalakan setan. Setan dirantai, dibelenggu, kenapa nggak ada penumpang, dia untuk menggunakan hawa nafsunya orang beriman. Pak, katanya kalau Ramadan setan dibelenggu, dirantai, jadi yang menjablay masih banyak Pak di jalan-jalan. Maksudnya juga nunggu sahur, masih durit Pak, janjian di taman Ramadan. Nah pertanyaannya, dia siapa? Orang Islam bukan Islam, iman apa tidak? Lah iya. Bakal jamu di ayat ini. Nah, ini enggak sanggup setan ini. Oke, terus di dalamnya fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itulah ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut malam lailatul. Itu Pak, semoga jawabannya ya. Oke, kebetulan tadi tak pakai pembukaan kan, pembukaan ngaji tak pakai itu tadi.
yang berulang 4 orang. Saya sebenarnya yang nyeleneh itu ya masih 4 orang berulang. Tapi ada maksudnya kan, dan saya paham. Ini Pak, nek khotbah itu. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Pak Kiai. Saya rasa kita semua udah paham, udah gamblang atas penjelasan yang pertanyaan 3 hal tadi. Mudah-mudahan menjadikan puasa kita menjadi puasa yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah SWT dan sesuai perintahnya. Demikianlah, saya rasa sudah jelas dan kita pahami dengan sepaham-pahamnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.